Baik, terima kasih yang sudah join siang ini. Sekarang saya bersama dengan Bapak Letsono Bangun selaku Instructor of Dangerous Good Advisor KHS Education Center. Betul ya, Pak? Iya, betul. Jadi nggak usah dipanggil Bapak, jadi Kang aja, Siap, Kang Lex. siap. Asli Bandung Pak ya? Asli semua ini, Pak. Jadi karena saya saya dari Bandung tapi tinggal di Bogor, jadi suasana pegunungannya masih ada lah gitu Baik, kan. baik. Ya, menarik Pak soal topik kali ini. Mungkin sebelum diskusi lebih lanjut, bisa dijelaskan profil dari KHS Education Center ini apa, Pak? Ya, sekedar sharing dan kemudian juga perkenalan bahwasanya saya sekarang alhamdulillah tergabung di KHS Education Center, di mana memang training provider ini sudah di license-nya sudah diakui dan memang disahkan oleh Kementerian Perhubungan ya. Jadi umurnya belum lama juga sih, Mas Abdul, umurnya baru 1 tahun kurang, cuman customer kita sudah cukup agak banyak lah ya, 200 company, dan itu mungkin sudah lebih dari 200 awak awak angkutan B3 yang memang sudah kita sertifikasi begitu. Jadi kita sudah sesuai dengan Permen 77 dan memang peraturan menteri yang memang mensahkan kita sebagai lembaga training untuk memberikan kompetensi angkutan B3 begitu kurang lebih Hmm. gitu Mas Abdul. Berarti garis besarnya KHS Education Center ini lebih ke apa ya? Lembaga sertifikasi, lembaga training khusus B3 atau gimana, Pak? Jadi di sini KHS ini adalah lembaga training ya, memberi kompetensi seperti itu. Nanti lulusan beberapa kompetensi yang ada seperti sertifikasi pengemudi B3 itu nanti kita sertifikasi sehingga kalau kita lihat pengemudi yang apa namanya pengemudi bahan bakar minyak, pengemudi misalnya pengemudi yang membawa LPG, pengemudi yang membawa nitrogen, oksigen, itu semuanya memiliki sertifikasi pengemudi B3. Nah, itu salah satu tugas dan tanggung jawab kita di situ, Pak. Kemudian juga kita tidak hanya bergerak di darat, tetapi kita di laut, udara, dan kemudian mekanik moda lain lah seperti Hmm. penyeberangan dan lain-lain. Tapi khusus untuk angkutan B3 seperti itu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan misalnya yang memang perusahaan itu menghandle kargo dari laut menerima kargo gitu ya, dan itu harus mempunyai kompetensi misalnya minimal 2 orang yang mengetahui tentang dangerous goods. Nah, oleh karena itu training di kita seperti itu, kurang lebih seperti itu, Mas Abdul, gambarannya. Dan sudah terlisensi atau mendapatkan izin langsung dari Kemenhub ya, Pak? Per kapan itu, Pak? Kementerian Perhubungan, Iya. betul. Kurang lebih setahun yang lalu, Pak. Jadi badan training kita masih muda lah, masih mencoba berdiri, tetapi alhamdulillah kepercayaan dari para pengusaha transporter, dari pengusaha company yang menghandle kargo seperti operator jeti dan lain-lain itu memang sudah kita garap kompetensinya begitu. Baik, baik. Oke. Baik, menarik Pak soal topik ini mungkin bisa untuk basic ya Pak. Untuk apa sih Pak perbedaan dari Ya, manajemen armada khusus antara general cargo dengan B3 itu apa Pak basicnya? iya, jadi kalau kita berbicara dengan kargo yang biasa, kargo biasa itu memang tidak perlu penanganan khusus, tetapi memang syarat-syarat kargo diperlukan juga dalam dokumentasi, dokumen, kemudian juga dalam syarat-syarat pengangkutan kendaraan ya secara umum mengikuti Undang-Undang 22 tahun 2009 ya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara dengan B3 ini ada dua, maksudnya resiko yang kita handle ada beberapa hal ya, tergantung dari barang yang kita bawa. Oleh karena itu kalau misalnya kita sebut B3 itu istilah yang memang kita kenal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, Mas Abdul. Tetapi kalau di sisi transportasi Kementerian Perhubungan itu lebih umum disebut dengan dangerous goods atau barang berbahaya. Gitu. Jadi ada dua terminologi yang memang sedikit berbeda, tapi barangnya itu juga Pak, Mas. Jadi
kalau kita bilang angkutan B3, nah langsung memang angkutan B3 atau angkutan barang berbahaya, dangerous goods. Nah, karena memang kita pakai istilah dangerous goods adalah mengikuti ketentuan dari UN atau PBB begitu. Jadi UN mengatur berbagai macam syarat-syarat pengangkutan dangerous goods, mulai dari darat, laut, udara, kemudian juga penyeberangan, lalu kereta api. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya sesuai dengan risk assessment, ya. Jadi kita mengangkut barang itu tidak hanya seperti penumpang, gitu, tetapi lebih karena mengangkut penumpang juga, yaitu driver, dan mengangkut barang yang dibawa, yang istilahnya tiba-tiba atau ya bisa saja terjadi insiden yang memang merugikan orang, merugikan lingkungan, properti, aset, kemudian juga orang tersebut yang membawa, begitu kurang lebih. Jadi ada 5 hal yang terpengaruh gitu. Ada orang, lingkungan, kemudian properti, kemudian barang itu sendiri, kemudian barang-barang lain yang dibawa bisa saja bersamaan begitu, Mas Abdul. Baik, baik. Tapi secara izin perusahaan tentunya kan sangat berbeda, Pak, untuk perusahaan General Cargo dengan perusahaan angkutan B3 gitu. Ya, jadi ada kartu pengawasan angkutan B3 dan itu memang disahkan oleh Kementerian Perhubungan dan juga koordinasi dengan badan-badan otoritas terkait juga Kemenelha seperti itu. Jadi karena kita sekarang memang izin-izin juga secara terpusat jadi satu payung hukum lah ya kurang lebih, sehingga antara Kemenelha, Kemenhub dan lain-lain itu memberikan izin dan itu selaras. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama memang kalau kita masuk ke dalam bagaimana kita menghandle atau memanage angkutan B3 itu yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan, Mas. Betul. Jadi Mas Abdul tadi betul sekali secara izin, dan izin itu adalah merupakan kepatuhan terhadap license atau peraturan pemerintah yang ada seperti itu. Itu satu hal pilar yang pertama adalah memang kita harus mematuhi semua peraturan yang ada, Mas. Mulai dari kalau kita langsung masuk ke dalam tips dan triknya bahwasanya bagaimana memanage angkutan B3 adalah yang pertama patuh terhadap semua peraturan, baik itu terkait kendaraan, kemudian yang kedua terkait juga dengan kompetensi orang, kemudian juga terkait dengan manajemen transportasi atau armada itu sendiri begitu. Baik. Itu salah satu beberapanya. Bisa dikatakan untuk perusahaan angkutan B3 ini secara izin mungkin lebih berlapis gitu, Pak. Mungkin apa saja mungkin, Pak, Betul. yang sekiranya mandatori gitu, yang harus dilengkapi izinnya dari perusahaan angkutan B3 ini, Pak? Ya, selain beberapa license yang memang diperlukan, seperti kalau misalnya kargo biasa kan kita memerlukan syarat-syarat keselamatan peraturan dari truk ya, katakanlah SIM untuk pengemudi, kemudian KIR-nya atau periodic inspection dari Kementerian Perhubungan, bagaimana kelayakan roadworthiness dari kendaraan, kemudian juga kartu pengawasan B3 seperti itu yang tadi. Penambahannya memang dari syarat-syarat kartu pengawasan angkutan B3, di mana di situ ada syarat yang mengharuskan truknya itu lulus inspeksi, kemudian juga secara desain masuk ke dalam kriteria, kemudian juga barang apa yang dibawa itu disebutkan di sana, Mas Abdul. Barang yang dibawa misalnya BBM kah, atau chemical yang lain kah, atau LNG kah, LPG kah, atau nitrogen, oksigen, hidrogen, semua di list di situ. Sehingga dengan di list tersebut pemerintah bisa melihat, oh ini ternyata salah satu perusahaannya itu memang mengangkut barang-barang yang hanya ada dalam daftar gitu. Nah, ketika tidak ada dalam daftar berarti harus diupdate lagi izinnya seperti itu. Baik, artinya sampai teknis ke kendaraan yang akan digunakan gitu, Pak ya. Maksudnya harus masuk prasyarat dari safety-nya gitu, Pak. Betul, nanti ada misalnya kendaraannya difoto, kemudian plakatnya B3-nya seperti apa, lalu kemudian syarat-syarat yang lain, misalnya kalau syarat-syarat teknis kendaraan, tangki ukur mobil itu sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan lah, nanti disahkan oleh KIR, tapi sebelum kendaraan itu
mendapatkan KIR, tentu saja dia harus diregister dengan surat rancang bangun seperti itu. Nanti disahkan KIR-nya dapat, kemudian nanti Kementerian Perhubungan dan Lingkungan Hidup itu akan align bahwasanya truk ini sudah memenuhi persyaratan. Tetapi antara kargo yang barang biasa dengan kargo kargo B3 itu memang ada perbedaan, terutama dari tank. Contohnya kalau tangki membawa BBM itu perbedaannya sangat jelas dengan tangki air lah ya. Kita bisa tahu bahwasanya dalam ketentuan UNEDR mereka harus memiliki misalnya ketebalan 5 mm untuk tangki, untuk mobil BBM, kemudian opening atau kemudian pressure valve-nya berapa, testingnya itu berapa, 1,5 kali dari working pressure, design pressure seperti itu, dan berbagai macam aturan yang memang ditentukan kalau di Kementerian Perhubungan itu dengan UNEDR untuk transport darat seperti itu. Baik, oke. Sekalipun dari pihak Kemenhub sudah menetapkan standar safety untuk kelayakan kendaraan, tapi kan sebenarnya dari pihak perusahaan kan punya standar sendiri ya Pak, mungkin yang sudah standar internasional gitu Pak. Kalau dari pengalaman dari Pak Betul. Laksono sendiri kan juga dari portofolionya kan juga berpengalaman di perusahaan-perusahaan migas gitu ya. Itu apa pengaplikasian Pak? Oke, jadi kalau misalnya perusahaan, jadi letaknya seperti ini. Jadi perusahaan peraturan pemerintah sudah mencanangkan syarat-syarat keselamatan untuk kendaraan misalnya ya seperti itu. Dan juga peraturan yang lain juga mensyaratkan kompetensi awak angkutan atau pengemudi ya. Tetapi ada beberapa perusahaan dan memang sudah banyak perusahaan yang mengimplementasikan sistem manajemen transportasi atau sistem manajemen keselamatan transportasi atau juga mengimplementasikan ISO 39000 untuk road traffic safety atau juga mengimplementasikan sistem-sistem sendiri yang memang diadopsi dari negara-negara Eropa ya. Kita ketahui bahwasanya multinational company atau company-company yang memang berasal dari luar negeri itu ketika datang ke Indonesia itu mengimplementasikan sistem sendiri untuk transportasinya. Kalau boleh saya sharing dari beberapa perusahaan yang ada, kurang lebih ada 4-5 pilar Mas Abdul ya. Jadi yang pertama pilar-pilar dalam memanage atau mengatur angkutan B3, yang pertama pilar HSSE atau Health Safety Environment atau Health Safety Security Environment. Yang kedua adalah pilar kendaraan tersebut. Artinya unsur kendaraan harus dimanage dengan baik. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah pilar driver atau pilar pengemudi. Ya, bagaimana pengemudi itu seleksinya seperti apa, kemudian juga pada saat preparation sebelum dia mengemudikan kendaraan, kemudian operational control, kemudian juga pelatihan, dan ini seperti apa juga. Kemudian pilar yang selanjutnya adalah maintenance. Ini yang paling penting Mas. Jadi di antara yang lain maintenance ini juga memegang peranan penting karena kita tahu bahwasanya truk yang berukuran dan bernilai miliaran lah katakanlah ya untuk mengangkut BBM itu dengan komponen yang cukup rumit, artinya dengan critical items itu harus dimanage dengan baik dengan pilar maintenance ini. Ya, jadi kurang lebih ada tadi 4 pilar. Yang pertama HSE ya, kemudian pilar driver, kemudian pilar kendaraan, satu lagi pilar journey management atau manajemen perjalanan. Nah, bagaimana kecelakaan yang telah kita dengar saat yang kemarin ya, Mas Abdul, untuk kendaraan bis misalnya, yang kita tahu mereka itu running pengemudi hampir 24 jam mungkin atau berganti supir pengemudi, tetapi juga dia hanya tidur beberapa jam saja. Nah, ini bagaimana mengatur journey manajemen perjalanan mereka. Berapa jam mereka harus tidur, berapa jam mereka harus mengemudi, itu diatur dalam journey management. Satu lagi adalah kalau boleh saya tambahkan pilar emergency response. Bagaimana ketika ada keadaan emergency, secepat mungkin tim dari pengusaha atau dari perusahaan pengurus kendaraan tersebut atau perjalanan tersebut langsung melakukan tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini penting untuk angkutan yang mengangkut B3
seperti itu. Jadi kalau sebuah perusahaan mengangkut B3 itu sudah harus mengimplementasikan sistem tanggap darurat B3 atau STD B3. B3 ini bisa saja bahan B3 atau limbah B3. Jadi perusahaan kalau mengangkut bahan B3 atau limbah B3 langsung harus punya sistem tanggap darurat. Begitu Mas, kurang lebih. Pak, menyambung soal pilar kendaraan tadi, mungkin eh, Ya. itu dari standar kelayakan kendaraan itu standarnya sejauh apa? Maksudnya dari usia kendaraan dan sebagainya itu seperti apa, Pak? Yang bisa dikatakan sebagai layak Ya. untuk operasional gitu. Oke, jadi kelayakan kendaraan kalau kita bisa summary-kan di sini, roadworthiness itu memang seperti hal-hal yang utama. Jadi critical items yang memang kalau critical items itu tidak terpenuhi, maka bisa terjadi potensi kecelakaan. Itu yang bisa kita tandai. Prinsipnya adalah layak atau tidaknya kendaraan itu bisa kita lihat dari critical items-nya bagus atau tidak, atau meet the requirements atau tidak. Contohnya brake system, kemudian tire, suspensi, kemudian contohnya kaca depan, wiper, kemudian sistem engine, dan lain-lain. Nah, itu ada beberapa hal yang critical items yang mungkin saya sebutkan yang utama saja gitu kan ya. Kemudian unsur kemudi dan lain-lain. Nah, ini prinsipnya. Nah, kalau Indonesia memang sudah mengatur peraturan-peraturan tentang kelayakan kendaraan. Nah, problemnya adalah biasa. Kalau ada peraturan, bagaimana kita meet the requirement atau tidak gitu ya. Kalau misalnya meet the itu, insya Allah potensi kecelakaan disebabkan oleh faktor teknis itu berkurang. Jadi potensi kecelakaan yang diakibatkan oleh misalnya brake sistemnya problem, nah itu akan berkurang. Salah satu faktor yang yang kemungkinan berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. Jadi peraturan di Indonesia sudah lengkap. Bagaimana si tangki, misalnya kalau tangki BBM sudah diatur bagaimana allege-nya atau ruang kosongnya berapa persen. Nah, kalau kita lihat ke UNADR, Indonesia sudah mengadopsi juga UNADR bagaimana ruang kosong dalam tangki itu 94% kah, 95, 96, 98 itu tergantung dari boiling point dari cairan yang dibawa, misalnya seperti itu. Nah, itu Indonesia sudah mengacu ke UNADR juga sudah. Kemudian juga peraturan kita juga sudah mengatur mulai dari plakatnya posisinya di mana, kemudian juga pressure valve-nya di mana, itu sudah detail sebetulnya. Ya, tinggal memang bagaimana pengusaha menjalankan 4 atau sampai 5 pilar tersebut secara konsisten. Nah, konsistensi ini tentu saja bukan menimbulkan ya. Artinya memerlukan biaya, memerlukan cost. Ya, dan itu cost itu juga mungkin tidak serta-merta langsung menghasilkan margin yang dalam waktu cepat. Tetapi kalau kita memanage dengan baik risiko yang ada, ya insya Allah dalam beberapa tahun sesuai dengan portofolio pasti akan memberikan margin yang profit yang memang sesuai. Ya, kelayakan kendaraan itu apakah juga sampai diatur dengan batas usia kendaraan, Pak? Nah, batas usia kendaraan sepengetahuan saya tidak ya Pak ya. Tetapi kalau best practice-nya 10 tahun sampai 15 tahun kendaraan masih oke Pak. Tergantung juga dengan situasi kendaraan atau situasi lingkungan jalannya Pak. Jadi kalau kita di Jawa, Jabodetabek pasti 10 tahun masih bagus lah kurang lebih. Tapi kalau jalanan tol atau jalanan yang dilalui pun masih banyak lubang dan behavior dari kendaraan, behavior dari pengemudi pun tidak mendukung bagaimana cara defensive driving, cara mengemudi dengan ekonomis, itu berbeda juga Pak umurnya. Jadi 10 sampai 15 itu masih oke Pak. Di negara lain misalnya Malaysia 20 tahun masih dipakai karena memang kondisi jalan masih bagus. Tapi kalau kita bicara di Kalimantan, misalnya jalannya off-road berbeda juga kan umurnya Pak ya. Mungkin 5 tahun sampai 10 tahun sudah memang rusak dari beberapa critical item. Jadi kurang lebih 10 sampai 15 masih bisa dipakai lah. Tapi memang tergantung dari 4 pilar tadi Pak. Ya, jadi pilar kendaraan, bagaimana company itu manage maintenance sistemnya, apakah proaktif, preventif, atau masih reaktif. Nah, itu juga tergantung dari budgeting, kemampuan kebijakan perusahaan dan lain-lain. Jadi 4 sampai 5 pilar tadi kalau kita manage dengan baik, ya otomatis berpengaruh juga terhadap lifetime atau life cycle dari kendaraan yang memang Mas Abdul tadi ditanyakan ya, bisa sampai 10 sampai 15 atau bisa sampai 20 tahun. Begitu Mas. Oke. Hitungannya kalau 15 tahun usia kendaraan artinya mungkin pasti dari perusahaan berhitung dari investasi peremajaan juga ya Pak. Ya. Sebenarnya kalau untuk
hitungan satu unit angkutan B3 itu berapa Pak investasinya Pak? Dan perbandingannya lebih mahal apakah dengan angkutan general kargo biasa gitu Pak? Ya, general cargo tentu saja jadi kita melihat fungsi ya Mas ya. Jadi satu kendaraan fungsi kalau misalnya kita mengangkut B3 berarti kan sebetulnya dia mengangkut kargo dan mengangkut juga angkutan B3 dengan kata lain lah gitu. Jadi dengan adanya tambahan fungsi mengangkut B3 berarti kan B3 tadi diatur apakah memang B3-nya pun berbeda nih. Atau kalau kita bilang dangerous goods. Dangerous goods-nya itu apakah kelas 1, 2, kelas 3 atau 9. 1 sampai 9 itu kelas dangerous goods ya Mas ya. Jadi kelas 1 misalnya eksplosif. Jadi kalau kita investasi dengan kendaraan untuk mengangkut eksplosif berbeda lah ya tentu saja. Kelas 2 misalnya gas. Kita mengangkut kendaraan bentuk gas. Bagaimana tabung untuk silinder LNG, LPG, kemudian nitrogen berbeda kan. Kemudian juga kelas 3 misalnya, kita flammable liquid atau BBM, itu berbeda juga. Kemudian kelas 4 misalnya, flammable solid, itu bagaimana kita mengangkut flammable solid. Tentu saja karakternya berbeda. Kemudian 5, kemudian korosif, yang 5 oksidator. Kemudian kelas 6, toksik, kelas 7 radioaktif juga berbeda. Kemudian kelas 8 juga korosif dan 9 miscellaneous. Nah, itu tergantung kelas 1, 2, 3 atau sampai 9. Nah, oleh karena itu range yang memang merupakan kalau misalnya mengikuti investasi tentu saja general cargo lebih karena fungsinya hanya kargo itu juga memang lebih rendah dibandingkan juga dengan B3 ya, dengan B3. Nah, dengan B3 berbeda. Nah, untuk menentukan misalnya investasi berapa tergantung juga apakah tipe truk prime mover yang kita akan beli. Nah, itu juga menentukan ya Mas ya. Kalau standar Eropa berapa, standar Jepang berapa. Nah, apa yang menentukan sebetulnya apakah kita akan memanage risiko B3 atau dangerous goods yang kita bawa itu dengan maksimal atau dengan cara lain begitu ya. Karena company punya kebijakan masing-masing Mas. Ya, tentu saja prime mover atau misalnya Eropa lebih dari 1 miliar gitu kan. Kemudian tanker dan lain-lain tentu saja di atas 2 sampai 3 miliar atau 4 sampai 5 miliar gitu Mas. Jadi ini hanya umum saja, tidak bisa dijadikan patokan, tetapi kalau kita tahu untuk misalnya mengangkut kontainer kargo biasa, ya kita bisa pakai misalnya dengan kendaraan-kendaraan yang memang ekonomis ya, tidak perlu adanya misalnya fitur-fitur anti rollover Mas misalnya. Tetapi kalau tanker yang memang kita membawa tanker dan memang risiko tanker terbalik atau terguling, oleh karena itu kita harus menggunakan prime mover yang memang mempunyai sistem anti rollover. Nah, anti rollover tentu saja fitur yang diberikan tambahan hanya mungkin saja di truk-truk yang Eropa. Nah, itu kan nilainya lebih dari 2 atau 3 miliar gitu Mas. Kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi yang akan kita bawa apa, kemudian juga nilainya pasti bertambah. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Average mungkin Pak kisaran dari berapa sampai berapa Pak untuk satu unit angkutan B3 gitu Pak? Sebenarnya ya, jadi sebenarnya kalau di sini ada teman-teman yang lagi join nih, ini dari teman-teman ada yang lagi join dari rekan-rekan juga di sini ada dari transporter. Mungkin nanti dia akan komen tapi kurang lebih mungkin 2 sampai 5 miliar gitu kan. Ya, mungkin dengan harga sekarang akan lebih dari itu, Mas. Start dari 2 miliar ya, Pak? Ya, itu tidak bisa dijadikan patokan, tapi kurang lebih seperti itu. Misalnya harga tanker untuk 32 KL mungkin 2 sampai 3 miliar. Belum prime movernya, Mas. Gitu kan, belum truk penariknya. Dengan investasi yang mahal gitu, mungkin apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan itu, Pak? Untuk komprominya, apakah jenis kendaraannya yang mungkin standar mungkin Eropa diturunkan menjadi Jepang atau Cina gitu, atau apa bisa batasan toleransinya, Pak? Ya, tergantung value.
value atau dari bagaimana sebuah company ingin menjalankan perusahaan tersebut ya, Mas. Jadi bagaimana company itu ingin menginvestasikan dengan standar keselamatan yang tinggi atau tidak, gitu kan ya. Kalau misalnya perusahaan yang memang sudah mengimplementasikan ISO, misalnya ISO 45000 sistem keselamatan, pasti mereka company-nya membuat atau membuat mitigasi risiko, Mas. Jadi dengan company yang sudah melek terhadap safety, itu akan menjalankan bisnisnya apakah itu bidang konstruksi, bidang transportasi, angkutan kargo, bahkan mungkin ketika dia mengangkut kargo, tetapi misalnya sebuah perusahaan sudah mengangkut B3 gitu ya, dan kemudian value dia adalah salah satunya safety, dan dia sudah merasakan dan mendapatkan bagaimana menghargai nyawa manusia gitu kan, bagaimana menjaga aset, ternyata aset-aset yang memang di-maintain dengan baik, harganya cukup tinggi, pasti di-maintain dengan baik lah ya Pak. Nah itu akan membuat company juga mendapatkan benefit yang tidak serta-merta tangible, ya, tidak serta-merta memang berupa materi gitu kan. Tetapi lambat laun perusahaan tersebut akan mendapatkan benefit dengan misalnya zero accident. Bagaimana company-company yang memang tidak pernah terjadi insiden yang fatal dengan manajemen 4 pilar sampai 5 pilar, itu akan membuat company tersebut memiliki nilai, yang nilai itu pasti akan di notify oleh misalnya oleh perusahaan yang lain, kemudian perusahaan luar negeri yang memang ingin berpartner dengan company tersebut, atau juga dengan pemerintah yang memberikan penghargaan zero accident gitu. Baik. Kurang Ya. lebih seperti Pak, itu. tahun depan ini dari Kemenhub kan menargetkan zero odol, Pak. Overload dan overdimensi. Kalau dari angkutan Iya. B3 itu terkena dampak itu nggak, Pak? Atau apakah semua perusahaan angkutan B3 sudah dipastikan tidak odol, Pak? Untuk memastikan itu, saya pun tidak punya data sebetulnya ya. Tetapi kalau dalam sepengetahuan saya, peraturan-peraturan yang ada, ketika misalnya sebuah tanker atau sebuah truk itu mengangkut bahan B3 atau mengangkut dangerous goods, itu dengan izin yang memang dikeluarkan, itu hampir bisa, yang saya ketahui adalah sudah meet the requirements. Jadi hampir tidak ada, misalnya kalau misalnya misalnya katakanlah tanker ya, tanker untuk pengangkut BBM, itu hampir kalau saya lihat misalnya di beberapa transporter di jalan dan lain-lain, tidak ada yang memang secara struktur itu misalnya di rear overhangnya diperpanjang gitu, tidak ada. Kemudian ketinggiannya pun sudah memang meet the requirements. Kemudian lebarnya pun tidak melebihi 2,5 meter ya. Ya seperti itu kurang lebih. Jadi secara general saya melihat bahwasanya untuk angkutan B3 sudah meet the requirements. Kalaupun dia tidak meet requirements, akan terlihat dengan sangat mencolok, Mas. Ya. Kalau kita lihat misalnya kargo yang ya cenderung lebih patuh gitu ya, Pak? Lebih patuh, lebih comply, karena memang perusahaan yang mengangkut B3 itu pasti mengetahui syarat-syaratnya, dan dari awal itu pun dia pasti melihat, wah ini risiko yang kita hadapi gitu kan. Nggak mungkin kita main-main gitu kan dari perusahaan itu. Baik. Dari segi manajemennya ya, dengan tanda kutip main-main, maksudnya tidak terlalu melihat risiko lah kurang lebih seperti itu. Kalau dari data Pak Laksono terkait insiden kecelakaan yang melibatkan angkutan B3 sendiri, itu penyebabnya apa saja, Pak? Ya, kalau melihat statistik, ya sayang sekali saya sudah cek juga di open source di Indonesia apakah statistik tentang kecelakaan B3 itu ada, tapi memang sayangnya belum ada ya. Kemudian belum ada secara detail, hanya dari media-media yang memang kita bisa ambil kolek datanya satu persatu gitu ya. Tetapi kalau dari KNKT saya belum melihat juga, tetapi kalau dari BPS memang ada statistiknya bagaimana kecelakaan umum, kemudian berapa luka-luka, meninggal dan sebagainya, itu ada gitu ya. Dan kurang lebih alhamdulillah sampai tahun 2019 yang saya lihat datanya, itu kecelakaan jumlahnya menurun ya. Kecelakaan jumlahnya agak naik gitu ya, tetapi jumlah orang meninggalnya turun seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya angkutan B3 ini secara umum, kalau misalnya, jadi yang saya tadi ungkapkan, apabila pilar-pilar yang memang kita
pilar-pilar yang di-manage, misalnya vehicle, kendaraan, pilar pengemudi, pilar atau elemen dari journey atau perjalanan, elemen kemudian dari safety itu di-manage dengan baik, terus dia tidak akan dia secara statistik tidak akan menimbulkan kecelakaan yang paling parah, Mas. Jadi, satu contoh, saya ambil contoh, tapi bukan di sini, tapi di luar negeri, yaitu di Pakistan 2017. Ya, satu truk 50 KL mengangkut petrol, mengangkut gasolin atau mengangkut bensin. Ya, kemudian dia drivernya drivernya itu satu orang. Ya, kalau di kita sebetulnya harusnya jadi dua orang untuk angkutan B3, satu orang pengemudi, satu orang yang memang awak yang bisa membantu dalam keadaan emergensi. Jadi harusnya dua orang, ya. Nah, kemudian di cerita insiden yang terjadi 2017 di Pakistan itu, ternyata setelah diinvestigasi, kronologisnya adalah truk 50 KL tapi dengan 4 axle saja, Mas. Ya, jadi biasanya kalau truk lebih dari 32 itu 5 axle, ya. Nah, kemudian terjadilah bukan turnover, artinya overturn atau rollover, terbalik, ya. Kemudian akhirnya tanker tersebut puncture atau tanker tersebut bocor. Nah, oleh karena itu bocor dan kemudian dalam beberapa saat ternyata tumpahannya itu dikolek atau diambil, ditiris oleh orang-orang di sekitarnya, Mas, di Pakistan. Jadi diambil, ditiris, bawa ember semuanya. Dalam beberapa saat, kurang dari 5 menit dia meledak, terbakar, Mas. Nah, itu mencederai sampai 220 orang meninggal, Mas. Ya, 2017 di Pakistan. Ini adalah kasus yang memang katastrofik, kalau kita bilang adalah memang multiple deaths, gitu kan, multiple death. Nah, kemudian apa yang terjadi sebenarnya dari insiden tersebut? Nah, setelah OGRA atau memang otoritas setempat menginvestigasi, ternyata banyak yang dilangkahi atau banyak yang dilanggar. Contohnya dari spesifik kendaraan. Kendaraan yang harusnya 2,5 meter, lebarnya dia 2,6 meter. Ya. Kemudian juga Excel yang Excel, kemudian ternyata hanya 4 Excel. Ya, harusnya mungkin lebih dari 5. Ya, kompartemennya hanya 2. Biasanya kompartemennya dibagi-bagi menjadi 5 atau 6. Kemudian juga beberapa aspek teknis yang tidak dipenuhi, tidak dipatuhi, seperti itu. Itu satu. Nah, kemudian juga aspek pengemudi. Pengemudinya hanya satu dan dia beberapa hari sebelum Idul Fitri. Nah, kita tahu mungkin kalau dia misalnya Muslim gitu kan, berkurang jam tidurnya dan sebagainya. Dan itu menyebabkan salah satu faktor pendukung juga dalam insiden. Nah, ketika misalnya tadi beberapa aspek teknis keselamatan sudah dipenuhi, pengemudinya sudah di-training angkutan pengemudi B3, kemudian perusahaannya memanage journey dengan sebaik-baiknya, jamnya setiap 2 jam istirahat, juga diatur bagaimana cara mengemudi dan sebagainya, itu tingkat kecelakaannya insya Allah lebih rendah. Karena kita melihat beberapa contoh kasus kecelakaan adalah begitu banyaknya peraturan yang dilanggar, begitu banyaknya aspek pelatihan yang tidak diikuti, begitu banyak aspek manajemen journey yang tidak diikuti, dan bagaimana memanage safety tidak dengan baik, seperti itu. Ya, baik. Kalau melihat di jalanan sebenarnya secara populasi itu kan angkutan B3 lebih banyak angkutan BBM ya, Pak. Makanya resiko untuk terjadi eksiden yang kita lihat kan kalau di berita-berita itu kan banyak kan ya eksiden antara angkutan BBM atau dengan kendaraan lain gitu, Pak. Kalau untuk angkutan BBM sendiri plan journey-nya seperti apa, Pak? Oke, angkutan BBM tergantung ya, Mas, bagaimana jarak dari terminal tersebut gitu ya, dari source-nya, kemudian jarak tempuh sampai ke mana? Ke tujuan, seperti itu. Jadi manajemen perjalanan yang memang sudah diatur dalam angkutan Undang-Undang 22 gitu ya, bagaimana istirahat 2 jam sekali dan sebagainya. Kalau memang dipenuhi, dipatuhi, itu ada risiko yang bisa kita cegah, misalnya fatigue atau kelelahan ya. Kemudian waktu tidur yang memang harus kita prepare dari pengemudi itu memang harus cukup gitu, seperti itu. Kemudian bagaimana perjalanan itu diatur kalau memang dengan 2 driver ya, bagaimana satu driver itu bisa istirahat,
kemudian driver yang lain melanjutkan perjalanannya. Ya, jadi untuk trek-trek yang memang jauh itu harus diatur mungkin saja tidak lebih dari 8 sampai 10 jam mengemudi, Mas. Ya, karena kekuatan mata manusia, koordinasi dari pikiran, tubuh semua segala macam itu mungkin 8 sampai 10 jam masih kuat. Tetapi kalau lebih dari itu menimbulkan fatigue atau kelelahan atau microsleep seperti itu. Atau kemudian juga aspek-aspek yang lain seperti kepatuhan terhadap penggunaan obat-obat terlarang atau penggunaan obat-obat yang dia konsumsi. Ya, mungkin saja dia sakit, kemudian juga dia berobat tapi tidak menginformasikan kepada dokter perusahaan. Nah, jadi selain ketidaksadaran atau alertness dari driver, dari pengemudi, yang disebabkan oleh keletihan atau fatigue, kemudian juga tadi yang kita sebut dari obat-obatan terlarang, itu juga akan menimbulkan faktor yang memang faktor penentu bagaimana journey itu akan di manage. Tetapi perusahaan penting untuk mengatur jam tempuh seperti itu. Jadi kalau jamnya itu memang tidak, yang secara best practice tidak melebihi 8 sampai 10 jam. Apakah juga dibedakan Pak plan journey-nya antara jalan tol dan non tol Pak? Non tol sama tol kurang lebih tidak ada perbedaan dari segi jam tempuh, waktu tempuh ya. Tetapi dari segi risiko, perusahaan memang harus melihat bahaya-bahaya yang muncul, ya, bahaya yang muncul. Jadi kalau misalnya sebelum melakukan perjalanan, biasanya teman-teman di perusahaan transporter melakukan mapping terhadap bahaya. Ya, mapping terhadap bahaya. Kemudian mapping tersebut diambil fotonya, bahayanya. Misalnya ada sekolahan, kemudian ada jembatan, ada terowongan, ada lintasan kereta api, kemudian ada pasar tumpah yang memang sewaktu-waktu, kemudian ada risiko keamanan, penirisan dan lain-lain, itu di list semuanya. Kemudian juga akan menentukan risiko ini tinggi apa enggak gitu ya. Tol kalau misalnya ternyata lancar-lancar saja tidak menjadi bahaya, itu is okay gitu kan. Tetapi sangat-sangat tergantung dari karakteristik jalan yang dilalui. Atau mungkin dari jalan hutan itu juga hazardnya pun berbeda seperti itu. Tapi perjalanan malam dan siang juga itu ada yang membedakan. Ada beberapa perusahaan yang tidak mau berjalan di malam hari ada, tetapi karena angkutan BBM harus 24 jam ya memang otomatis 2 shift itu harus dijalankan. Tetapi malam dan siang itu akan menentukan bagaimana perusahaan mengatur journey. Apakah perusahaan pengemudinya pun bagaimana jam kerjanya dan kemudian monitoringnya pun akan berbeda. Dan terutama contohnya menggunakan GPS atau kamera on board ya. Jadi kamera akan sangat membantu dalam memonitor pengemudi yang sedang melakukan perjalanan baik siang atau malam. Ataupun kamera juga sangat membantu berkontribusi terhadap investigasi, sehingga kecelakaan-kecelakaan yang serupa microslip ataupun penggunaan obat-obat terlarang ataupun salah mengemudi teknisnya seperti apa itu bisa kita investigasi dan kita cegah selanjutnya. Baik. Pak, menyambung soal tilar pengemudi itu, artinya ya. dari sisi rekrutmen itu juga sangat berbeda ya Pak? Ya, ada yang memang karena memang kekhususan kompetensinya pun ada yang membedakan lah ya. Ada yang memang menerima pengemudi itu, ada yang harus memang sudah punya pengalaman gitu kan. Dilihat umurnya, dia dapat SIM umur berapa, apakah sesuai dengan peraturan perundangan atau enggak gitu kan. Kadang-kadang ada yang memang dapat SIM tapi green driver, jadi drivernya itu masih muda banget gitu kan. Nah, apakah perusahaan ini mau menerima atau tidak? Nah, setelah dia menerima seleksi, kalau dia masuk gitu kan, karena pengemudi itu mungkin sama saja dia mengemudikan kendaraan, tapi setelah masuk ke dalam sistem perusahaan tersebut, apakah green driver ini akan tetap dimonitor sampai dia memiliki kompetensi yang andal atau tidak. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak memanage green driver gitu kan, ya artinya dia melepaskan saja dengan secara alami ya, dimana alami ini pasti tidak dipastikan unsur keselamatannya, itu bakal problem kemudian hari Mas. Dengan kondisi sekarang, apakah rekrutmen pengemudi B3 ini akan ada perubahan nggak? Maksudnya secara kaderisasi kan sebenarnya tidak banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengemudi gitu Pak. Kaderisasinya seperti apa gitu Pak? Ya, pengemudi
Jadi pengemudi B3 ini dengan di beberapa perusahaan memang agak ini ya Pak, agak berbeda. Ada yang dibedakan. Jadi dari segi karena dia punya kompetensi yang contohnya pada saat sekarang Kementerian Perhubungan mensyaratkan sertifikasi pengemudi B3 gitu ya. Dan otomatis insan perhubungan ini tidak hanya semata-mata dia memegang setir, menjalankan kendaraan, menginjak gas, menginjak rem, ya, tetapi dia sudah memiliki salah satu pride bahwasanya dia mempunyai tanggung jawab lebih bahwasanya barang yang dibawa di belakangnya itu berpotensi menyebabkan kecelakaan. Nah, dengan seperti itu pengemudi tersebut memiliki kompetensi yang berbeda. Nah, otomatis perusahaan biasanya juga memberikan benefit yang berbeda, gitu kan, benefit yang berbeda untuk pengemudi. Karena memang pengemudi ini pengemudi yang cukup sulit, artinya cukup sulit dalam mengatur kendaraannya, menjalankan kendaraannya, memarkirkannya pun harus di tempat yang selamat, yang aman, gitu kan. Berbeda sama kargo yang lain yang mungkin driver turun dari mobil, kunci pintu tinggalkan. Kalau ini tidak, dia harus mengecek kendaraan sebelum istirahat. Setelah mau menghidupkan kendaraan, dia harus cek kembali ya dengan 360 cek atau pre-trip inspection kembali. Jadi sebetulnya pengemudi B3 itu sebenarnya lebih katakanlah kelasnya lebih tinggi lagi dibanding dengan general cargo ya, seperti itu, karena keahlian yang diperlukan itu harus ada tambahan seperti itu Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kelas 1 sampai 9 dangerous goods itu mereka harus mengerti, paham, dan bagaimana cara mengidentifikasi barang yang dibawa dan emergency response-nya seperti apa. Kalau dari data Pak Laksono sendiri kan tadi disampaikan ya untuk perusahaan-perusahaan angkutan B3 kan ada beberapa ya sudah zero accident gitu Pak. Itu pengamatan Ya. dari Pak Laksono sendiri, apa yang mereka lakukan Pak? Bisa sampai capaian atau achieve dari zero accident itu Pak? Ya, kalau kita berkaca dengan praktek atau best practice yang memang dilakukan di luar negeri lah ya, katakanlah seperti itu. Bagaimana kita melihat pengemudi-pengemudi di luar negeri itu sangat disiplin. Ya, sangat disiplin itu memang tergantung perusahaannya, Mas. Jadi pengemudi atau kita sebagai karyawan bisa disiplin kalau dalam sistem yang membuat kita disiplin. Ya, contohnya kita lah di Indonesia bisa aja buang sampah sembarangan, tapi kalau di Singapura udah nggak berani buang sampah sembarangan, sama katakanlah splitting gitu ya. Nah, kalau drivernya pun sudah dalam situasi environment yang kondusif, yang memang harus patuh terhadap semua aturan, itu unsur elemen pengemudi itu bisa mengurangi accident, mengurangi potensinya terjadi accident. Ya. Otomatis kalau misalnya perusahaan mengatur pengemudi dengan sebaik-baiknya, bagaimana seleksinya yang tadi, bagaimana proses pelatihannya, bagaimana juga monitoring, misalnya green driver yang tadi, atau mungkin driver-driver yang memang sudah vakum berapa lama tidak mengemudi, itu dimonitor juga, namanya dormant driver. Jadi driver yang memang sudah tidur, tidak mengasah keahliannya lagi. Nah, itu beberapa hal yang diatur dalam zero accident ya, perusahaan-perusahaan yang memang melek terhadap sistem keselamatan transportasi. Nah, kemudian juga otomatis perusahaan tersebut memaintain kendaraannya dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana brake system? Kalau misalnya brake system katakanlah kategorinya 1 atau defectnya itu harus diselesaikan pada hari itu juga. Nah, itu kan memang harus harus dilakukan oleh company, dan company melihat itu sebagai hal yang harus dipenuhi. Jadi tidak ada lagi istilahnya truk yang jalan dulu deh gitu kan. Truk jalan dulu deh, nanti pulangnya baru kita selesaikan brake system, yang nggak bisa, karena brake system sudah diidentifikasi sebagai critical item, sehingga dia tidak bisa jalan kalau brake sistemnya tidak diperbaiki, walaupun selangnya kecil yang putus gitu misalnya, atau selang-selang yang memang katakanlah tidak kritikal, tapi kalau sudah terkait dengan brake system itu kritikal. Bagaimana Shinkansen itu di Jepang ada satu baut yang lepas dan itu kritikal, itu dihentikan dulu semuanya, sehingga sampai pada saat ini kereta api cepat di Jepang itu zero accident betul-betul ya, padahal dia high speed rail seperti itu. Nah, bagaimana concern terhadap hal-hal yang kritikal itu akan menentukan zero accident ya, seperti yang mungkin di Transgo News yang beberapa saat mewawancari beberapa perusahaan, pasti dia dari company-nya, dari perusahaannya, dari pemimpinnya itu pasti mengutamakan keselamatan nomor 1, sehingga karena
keselamatan akan equal dengan quality dan akan equal juga dengan profit. Ya, seperti itu, Mas. Hmm. Baik. Sebenarnya kalau terminologi zero accident yang dimaksud itu benar-benar yang nihil kecelakaan ya, Pak? Benar dalam 1 tahun mungkin tanpa Ya, kecelakaan gitu. secara prinsip zero accident adalah seperti itu, Mas. Jadi tidak ada kecelakaan yang memang signifikan gitu ya. Tapi kalau misalnya uh, tergantung lah ya badan yang memberikan zero accident tersebut, bagaimana kategorinya seperti apa. Tapi namanya kendaraan ya selama masih berjalan, selama masih ada roda gitu kan, senggolan, serempetan dan lain-lain pasti ada. Tetapi itu mungkin kategorinya minor. Tapi untuk yang kategori signifikan yang menimbulkan kematian, menimbulkan tumpahan gitu kan, menimbulkan cedera orang sampai masuk ke rumah sakit, itu mungkin yang dinamakan accident yang patut dihargai seperti itu. Hmm. Ya, kadang-kadang memang ada salah satu pilar di dalam MIROS, jadi Malaysia Institute Road Safety, ada satu pilar yaitu safer environment. Jadi environment yang memang bagaimana road users atau pengemudi kendaraan lain itu memiliki behavior yang hampir sama, sehingga kita misalnya yang membawa kendaraan angkutan B3 itu mindsetnya hampir sama apa yang kendaraan yang di depan sama yang kendaraan yang di belakang hampir sama. Jadi sehingga eh, kecelakaan tabrak belakang gitu misalnya itu mungkin tidak terlalu banyak jumlahnya. Ketika safer environment dari lalu lintas kita tercapai sesuai dengan ekspektasi seperti Hmm. itu, Mas. Hmm. Kalau dari pengalaman yang ada, Pak, mungkin dari beberapa perusahaan yang angkutan B3 yang mungkin mengalami kecelakaan itu, apakah dari Kemenhub dengan peraturan yang ada yang SMK itu, apakah melakukan audit keselamatan gitu, Pak? Atau mungkin yang disampaikan bahasan itu? Kalau Oke, kalau saya mengacu kepada KNKT, ya bisa saja mungkin saya belum melihat secara banyak laporan KNKT atau bisa saja jawaban saya salah ya, tidak sesuai. Tetapi kalau saya tidak tahu apakah perusahaan dari kementerian atau dari otoritas tempat mengaudit perusahaan yang terjadi kecelakaan ya, itu saya nggak bisa jawab. Tetapi dari laporan-laporan investigasi KNKT kita bisa melihat bahwasanya rekomendasi-rekomendasi itu diluncurkan ya, rekomendasi-rekomendasi mengenai teknis, mengenai bagaimana pengaturan manajemen journey itu direkomendasikan oleh KNKT seperti itu. Jadi rekomendasinya sudah lengkap dari KNKT dan itu contohnya dari kendaraan-kendaraan tanker yang diinvestigasi gitu ya, contohnya di Jagorawi dan segala macam itu memang diketahui penyebab-penyebab lainnya dan juga misalnya sumber-sumber kecelakaannya, contoh misalnya ya bagaimana si tanker LPG itu terbakar misalnya, sumber apinya dari mana gitu ya, sumber apinya ternyata ada salah satu report yang saya baca bahwasanya sumber api percikan dari segitiga api yang memang terjadi adalah dari gesekan kabin. Kenapa kabin bisa bergesek? Karena kabin tersebut sudah mountingnya sudah tidak sesuai lagi dengan pabrikan Hmm. seperti itu. Jadi gesekan dari kabin dengan mountingnya sehingga menyebabkan panas. Kemudian di sekitarnya mungkin ada kabel atau ada karet atau ada semacamnya gitu kan. Kemudian menyebabkan panas berlebih dan akhirnya menjalar kepada tanker. Nah, sebagian besar unsurnya adalah yang tadi Pak, faktor manusia, kemudian faktor teknis kendaraan dan semua hal itu di-manage oleh perusahaan yang memang yang memang berwenang penuh terhadap bagaimana memaintain pengemudi dan Hmm. bagaimana memaintain kendaraan. Baik. Sebenarnya Pak, dari investasi pengadaan keselamatan atau safety yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan angkutan B3 ini apakah sebanding dengan potensi kerugian yang akan dikeluarkan Pak ketika nanti ada accident Pak? Misalnya dalam satu momen satu kendaraan tabrakan terus kerugian berapa miliar gitu Pak? Apakah sebanding gitu Pak dengan investasi yang Ya, dikeluarkan? ya. Dari pengalaman saya, ketika investasi dilakukan untuk
beberapa pilar ya, kita sebut dari 4 sampai 5 pilar ya. Investasi kan pasti tadi pengemudi kita trainingkan, pengemudi kita maintain bagaimana perilakunya yang sesuai gitu kan, bagaimana kendaraan di-maintain dengan baik. Itu investasinya lebih lebih tinggi kan dibanding dengan perusahaan yang memang tidak merawat kendaraan, tidak memonitor pengemudi dan sebagainya ya. Otomatis ketika terjadi kecelakaan ya dampaknya yang tadi Mas. Jadi misalnya kecelakaannya juga berbuntut terhadap rusaknya satu unit kendaraan gitu kan. Dia mungkin perusahaan tersebut less dalam less cost gitu ya. Costnya itu memang rendah dalam operasional sehari-hari. Tetapi ketika terjadi insiden ya otomatis bisa menyebabkan kecelakaan yang memang besar gitu kan. Seperti itu. Jadi ya investasi pada saat operasional kecil, potensi insiden bisa saja besar gitu Mas. Kurang lebih seperti itu. Ketika misalnya investasi yang tinggi dengan kendaraan dengan spek yang tinggi, pengemudi yang kompetensi tinggi, kemudian lingkungan yang dijaga benar-benar, otomatis secara statistik kecelakaan yang terjadi pun kecelakaan yang minor, gitu. Kurang lebih yang minor. Kalau sampai ke katastrofik tidak, kurang lebih seperti itu. Karena menurut statistik insiden sebanyak sekian banyak unsafe condition, sekian banyak unsafe action itu akan membuat piramida fatality yang lebih banyak. Ya, ketika ada satu hal yang tadi saya sebutkan, misalnya critical item, break system, problem, tapi langsung kita perbaiki, itu adalah salah satu unsafe condition yang memang sudah kita selesaikan, otomatis tidak akan secara statistik dan secara natural tidak akan menimbulkan sebuah kecelakaan yang diakibatkan oleh potensi faktor tersebut. Baik, baik. Baik, Pak Laksono, mungkin closing statement, Pak. Kalau dari Pak Laksono sendiri mungkin pentingnya manajemen armada dan capaian zero accident dari perusahaan angkutan B3, apa sih Pak pentingnya itu, Pak? Ya, kita melihat bahwasannya Indonesia bergerak terus dengan dengan saya hubungkan dengan transisi energi ya Mas ya. Jadi fuel fosil akan berkurang dan kemudian akan bergeser kepada electrical atau renewable energy atau energi terbarukan dari sisi energi ya. Bagaimana kita akan melihat aneka ragamnya barang berbahaya yang kita angkut di kemudian hari. Misalnya juga karena misalnya kita dari transisi energi fossil fuel berubah menjadi renewables, otomatis mineral-mineral juga kita akan menjadi mineral seperti lithium, kemudian nikel akan kita eksplorasi dengan lebih baik, lebih banyak lagi seperti itu kan. Oleh karena itu akan sangat bervariasi angkutan B3 di kemudian hari. Nah, bagaimana perusahaan ini melihat jenis kendaraan yang berbeda, listrik, misalnya truk bertenaga listrik, truk bertenaga LNG, itu menjadi sebuah salah satu potensi pengembangan bisnis di Indonesia, gitu ya. Bagaimana jenis insidennya pun pasti akan berbeda karena kita akan mengangkut barang-barang berbahaya yang berbeda pula, mulai dari kelas 1 sampai 9. Mungkin saja Indonesia akan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir seperti di Fukushima 10 PLTN di kemudian hari, kemudian bagaimana armada pengangkut kita sudah siapkah dengan pengangkutan radioaktif kelas 7? Nah, itu akan membuat kita harus berpikir mempersiapkan platform dan mempersiapkan portofolio bagaimana kita bisa mengangkut barang-barang berbahaya dengan semua kelas yang diketahui atau dikategorikan kelas 1 sampai 9 barang berbahaya seperti itu. Jadi accident akan tercapai zero accident dengan kita mengetahui risiko dan kita memitigasi risiko sampai pada tahap alarm ya. Alarm itu as low as reasonably practicable. Jadi risiko yang ada diturunkan sampai memang secara praktek dia bisa turun risikonya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi unsur yang tadi 4 misalnya vehicle, pengemudi, kemudian journey, safety, kemudian safer environment traffic di Indonesia dan emergency response itu akan bisa membuat faktor-faktor yang penentu apakah kita akan mencapai zero accident di angkutan B3 atau tidak. Seperti itu. Itu saja closing statement dari saya. Siap. Mas Abdul. Baik, terima kasih Pak Laksono atas waktunya siang ini, Pak. Ya, sama-sama Mas Abdul. Dan terima kasih teman-teman di line ya, karena saya mungkin ada beberapa rekan juga dari Kereta Api Indonesia. Saya undang
semoga ada di sini ya. Kemudian dari transporter semoga hadir juga, dari praktisi-praktisi safety dan kolega-kolega saya di konstruksi mungkin bisa join di sini. Semoga ada recordnya. Saya nggak tahu ada Ya, record nanti atau nggak, Mas Abdul. kita record, kita tayang ulang, Pak, di Oke, YouTube, Pak. oke. Insya Allah. Terima kasih Mas Abdul. Terima kasih Ya, yang sudah join. baik. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.